Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misnawati C0D022007. Saya dari kelas F perpajakan. Saya akan presentasikan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Dasar-dasar perpajakan. 1. Definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Pengertian pajak telah didefinisikan pada pasal 1 angka 1 sebagai berikut. Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Pajak secara umum. Pajak ada dua fungsi pajak, yaitu 1. Fungsi budgetair atau sumber keuangan negara, dan 2. Fungsi regularen atau pengatur. 3. Jenis pajak. Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. A. Menurut golongan. 1. Pajak langsung dan 2. Pajak tidak langsung. B. Menurut sifat. 1. Pajak subjektif, 2. Pajak objektif. C. Menurut lembaga pemungutan. 1. Pajak negara atau pusat, 2. Pajak daerah. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan metode dan praktek akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan, fiskal, dan pengisian surat pemberitahuan pajak atau SPT, serta perencanaan dalam rangka mengefisien beban pajak atau tax planning. Prinsip akuntansi perpajakan. Prinsip akuntansi yang diakui dalam akuntansi pajak adalah 1. Kesatuan usaha. Entitas dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan sumber-sumber entitas ada pemisahan yang jelas antara entitas dengan para stakeholder. 2. Kesinambungan. Suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-meneruskan melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP. Data yang berkaitan dengan pembukaan wajib pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam jangka waktu 10 tahun. 3. Harga pertukaran yang objektif. Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai per uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan atau cash. Fungsi akuntansi perpajakan. Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang membuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Peran akuntansi perpajakan dalam perusahaan. 1. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan dalam artian positif. 2. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. 3. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari penilaian atau perhitungan, pencatatan atau pengakuan tahu pajak, dan dapat menyajikan di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan, laporan keuangan komersial, dan
Laporan keuangan fisikal. Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Sedangkan laporan keuangan fisikal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak. Perbedaan konsep laporan keuangan komersial dan fisikal. 1. Perbedaan waktu. Perbedaan terhadap jumlah dilaporkan dalam waktu keuangan komersial dengan laporan keuangan fisikal dapat terjadi akibat perbedaan waktu, pengakuan pendapatan dan beban yang akan menimbulkan beda waktu. Ada perbedaan metode pengakuan terhadap 1. Piutang usaha, 2. Efek, 3. Persediaan, 4. Tagihan atau utang dalam valuta asing, 5. Harta berwujud dan tidak berwujud. 2. Perbedaan tetap atau permanen. Perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak atau taxable income yang termasuk beda tetap. 1. Pemberitahuan kenikmatan atau natura, 2. Biaya jamuan tamu, 3. Sumbangan, 4. Rugi penarikan harta tetap dan pemakaian. Mungkin dari kami hanya itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.